Kejaksaan Agung tetapkan 4 orang dekat Nadiem Makarim menjadi tersangka dalam perkara digitalisasi pendidikan dan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Total kerugian negara mencapai 1,9 triliun rupiah. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyelidikan selama kurang lebih 2 bulan dan telah memeriksa 80 saksi. Keempat tersangka yang ditetapkan berasal dari lingkup Kemendikbudristek, yakni Sri Wahyuningsi atau SW, ex-direktur pendidikan sekolah dasar dan menengah tahun 2020-2021. Mulyatsa atau MUL, direktur SMP tahun 2020, Juristan atau JT, staf khusus era Mendikbudristek Nadiem Makarim, dan Ibrahim Arif atau IBAM, yang merupakan konsultan teknologi Mendikbudristek. Keempat tersangka terbukti bersekongkol dalam melakukan pengadaan Chromebook yang diperkuat beberapa alat bukti, baik dokumen maupun digital. Ada IKA di Kemendikbudristek tahun 2020 sampai dengan 2022 yang bersumber dari dana APBN Satuan Pendidikan Kemendikbudristek dan dana DAK yang seluruhnya berjumlah 9 triliun 307 miliar 645 juta 245.000 rupiah dengan jumlah sebanyak 1.200.000 unit Chromebook yang semuanya diperintahkan oleh NAM menggunakan pengadaan laptop dengan software Chrome OS, namun Chrome OS tersebut dalam penggunaannya untuk guru dan siswa tidak dapat digunakan secara optimal karena Chrome OS sulit digunakan khususnya bagi guru dan siswa pelajar. Kasus pengadaan Chromebook ini menyebabkan kerugian negara sekitar 1,9 triliun rupiah untuk 1,2 juta unit laptop dan angka tersebut masih dapat bertambah seiring penyelidikan lebih lanjut. Sudah mendengar perencanaan terhadap program digitalisasi pendidikan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum periode tahun anggaran 2020-2022 ya. Bahkan sudah direncanakan sebelum yang bersangkutan masuk di kabinet. Yang kedua bahwa terkait dengan kerugian keuangan negara bahwa 1,9 triliun merupakan perkiraan sementara yang dilakukan oleh penyidik dan tentu ke depan terhadap perhitungan kerugian keuangan negara ini akan terus dilakukan perhitungan secara real oleh ahli dan itu sedang berlangsung. Kejagung menjerat keempat tersangka dengan pasal 2 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dua tersangka yakni SW dan MUL menjalani masa tahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Sementara IBAM menjadi tahanan kota karena memiliki penyakit jantung kronis. Sementara Juristan atau JT masih DPO karena berada di luar negeri. Dari Jakarta, Margareta Novita, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Manajemen PT Goto Gojek Tokopedia Tbk menanggapi langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut perkara dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Sebelumnya penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor Goto di kawasan Kebayoran, Jakarta. Kami dari Goto tentunya menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya kami untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia. Dan tentu kami, Goto, bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak yang berwenang. Dan dapat kami informasikan pula bahwa Saudara Nadiem Makarim sudah tidak menjadi pejabat eksekutif maupun karyawan di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal saat itu sebagai Gojek, di mana sejak Oktober 2019 yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Komisaris dan sama sekali tidak terlibat dalam operasional maupun manajemen dari perseroan.
Dan selama masa jabatan beliau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memang perseroan tidak memiliki keterlibatan atau hubungan apapun dengan tugas beliau sebagai Menteri, termasuk terkait dengan pengadaan yang saat ini sedang diselidiki. Kita ke kabar selanjutnya. Selasa kemarin mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Nadiem diperiksa selama 9 jam. Nadiem Makarim keluar dari gedung Bundar Kejaksaan Agung pada pukul 18.07 waktu Indonesia Barat atau sekitar 9 jam pemeriksaan sejak hadir pukul 9 pada Selasa pagi. Usai diperiksa kepada awak media, Nadiem mengaku berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan kepada penyidik dalam kasus korupsi tersebut. Meski begitu, ia enggan menjawab seluruh pertanyaan yang dilayangkan oleh awak media. Nadiem diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Dalam penyidikan awal, jaksa menduga adanya pengubahan hasil kajian yang menyebabkan pemilihan Chromebook sebagai perangkat utama dalam program digitalisasi pendidikan menggantikan sistem operasi Windows. Dan sebelumnya kejaksaan telah memeriksa Andre Sulistyo, mantan Direktur PT Gojek, serta Melissa Siska Juminto, Presiden Direktur Tokopedia dan TikTok e-commerce Indonesia. Saya kembali ke keluarga saya. Terima kasih besar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Terima kasih. Lalu bagaimana perjalanan kasus korupsi Chromebook di Kemendikbudristek Dikti? Kita tanyakan ke rekan Naufan Zam di Kejagung. Selamat siang Naufan. Naufan, pasca ditetapkan orang dekat Nadiem, begitu ya, ada 4 orang tersangka yang kemarin sudah ditetapkan Kejagung, publik juga masih bertanya. Nadiem sendiri yang kemudian menjadi pimpinan di kelembagaan itu masih ditetapkan sebagai saksi dan sudah diperiksa 2 kali. Apa yang kemudian bisa dijelaskan soal ini? Apakah ada keterangan lebih lanjut dari Kejaksaan Agung soal ini? Ya, selamat siang. Memang betul Nadiem Makarim sudah melakukan atau dilakukan pemeriksaan selama 2 kali dan terakhir pada tanggal 15 Juli 2025 di mana ia diperiksa selama kurang lebih 9 jam pemirsa. Namun memang Nadiem Makarim masih berstatus sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini dikarenakan bahwasanya penyidik memang membutuhkan lebih banyak bukti dan ya ini juga berdasarkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwasanya memerlukan 2 barang bukti atau lebih pemirsa. Dan hingga saat ini memang proses pembuktian masih berjalan dan memang sudah dijelaskan bahwasanya peran Nadiem Makarim dalam kasus ini bahwasanya pada tanggal 6 Mei 2020 ia memimpin sebuah rapat melalui Zoom meeting yang mana ia mengarahkan kepada 4 tersangka untuk menggunakan Chromebook ini sebagai media begitu pemirsa. Namun hal ini akhirnya dilaksanakan oleh 4 tersangka ini dengan caranya mereka masing-masing dan akhirnya mereka berhasil untuk mengadakan Chromebook ini dengan membeli 1,2 juta laptop berbasis Chromebook dan ini menelan anggaran hingga 9,3 triliun di mana anggaran ini berdasarkan dengan atau diambil dari APBN dan juga dana alokasi khusus pemirsa. Dan namun dari pernyataan para ahli, pengadaan ini menyebabkan kerugian negara sebesar 1,98 triliun dikarenakan laptop tersebut tidak dapat digunakan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T pemirsa. Dikarenakan Chromebook tersebut jika ingin maksimal harus menggunakan konektivitas internet yang mana kita tahu bahwasanya konektivitas internet di Indonesia belum tersebar secara luas pemirsa, hingga akhirnya laptop tersebut tidak dapat digunakan oleh pelajar-pelajar yang berada di daerah 3T ini pemirsa. Dan memang sudah ditetapkan 4 tersangka yaitu Sri Mulyaningsih, Sri Wahyuningsih maksud saya SW selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, kemudian juga ada Mulyatsyah dan juga selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Juristan selaku staf khusus Mendikbudristek bidang pemerintahan era Nadiem Makarim, dan yang terakhir Ibrahim Arif selaku konsultan
perorangan rancangan perbaikan infrastruktur teknologi manajemen sumber daya sekolah pada Kemendikbudristek pemirsa. Dan dua tersangka yakni SW dan juga Mul sudah ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung untuk 20 hari ke depan. Sementara Ibrahim Arif diberlakukan sebagai tersangka kota dikarenakan ia mengidap penyakit jantung pemirsa. Dan yang terakhir adalah Juristan yang saat ini masih menjadi DPO dikarenakan ia masih berada di luar negeri pemirsa. Kemudian pemirsa tentunya dari pihak Kejagung sendiri menyatakan kepada masyarakat untuk tidak khawatir terhadap kasus ini karena mereka akan melanjutkan kasus ini dan terus melakukan pembaruan pemirsa. Dan kami juga akan terus mengabarkan kepada Anda mengenai kasus ini, tentunya terus bersama kami. Saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih Naufan Zam dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.